Baradae bebas jeratan pembunuhan berencana. Ketua IPW Brigadir J disayat saat berdiri kemudian dieksekusi. Namun sebelum kita lanjut, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus Brigadir J sampai detik ini. Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J oleh Bareskrim Polri Rabu 3 Agustus 2002. Direktur Tindakan Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan Baradae disangka dengan pasal 388 Jansto, pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan pasal tersebut maka Baradae terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Saat ini hampir dapat dipastikan bahwa Baradae bebas dari jeratan dengan pembunuhan berencana, sebagaimana yang dituduhkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simajuntak. Sementara itu, Ketua Polisi Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso pun ikut angkat suara mengenai kasus Brigadir J. Sugeng mengatakan sejak awal kematian Brigadir J diumumkan ke publik, ia sudah merasa aneh dengan kasus tersebut. Alasannya, katanya Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri dan juga pengancaman. Bahkan kemudian dia menembakkan 7 peluru ditembak 5 peluru. Ini sudah aneh, kata Sugeng. Sugeng mengaku saat kasus ini diumumkan ke publik, ia langsung mendapatkan informasi mengenai luka sayatan di wajah Brigadir J. Melihat luka-luka di tubuh Brigadir J, ia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Termasuk mengenai adanya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Sugeng pun mempertanyakan seorang yang sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan Verdi Sambo sekaligus sopir pribadi berani melakukan pelecehan seksual. Yang saya pikir adalah orang ini pada saat melakukan itu terjadi perubahan psikologis mendadak. Mungkin dia minum obat atau kesumbat, ucapnya. Ia menjelaskan untuk melakukan profiling terhadap psikologis seseorang. Hal ini bisa dilakukan melalui alat komunikasi. Namun lagi-lagi kejanggalan ditemukan dari komunikasi Brigadir J dengan keluarga. Hanya berselang beberapa jam sebelum kejadian, Brigadir J mengaku kepada keluarga bahwa dirinya disayang oleh keluarga Verdi Sambo. Jadi yang saya lihat ini ada yang ganjil. Dan juga biasanya tindak pelecehan seksual dari orang yang posisinya tinggi kepada posisinya bawah. Jadi ya saya bilang ini ada keanehan. Makanya saya bilang 2, yaitu tim gabungan pencari fakta dan nonaktif, ujarnya. Meski menurut Sugeng, saat ini TGPF telah dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berupa tim khusus untuk mengusut kasus Brigadir J. Tetapi, tim tersebut sifatnya hanya koordinatif. Lebih lanjut, Sugeng mengungkap ada luka tembak dan bekas penganiayaan di tubuh Brigadir J. Karenanya, hal ini harus dijadikan sebagai faktor penyebab kematian. Dia menembakkan 7 peluru ditembak mati, kemudian dilukai mukanya, dan dia sudah mati kok, ungkapnya. Berdasarkan luka-luka yang ada di tubuh jenazah, Sugeng menduga Brigadir J mendapatkan luka sobek dalam posisi berdiri. Ia curiga hal itu dilakukan oleh pelaku dengan rasa jijik dan marah, sehingga Brigadir J sengaja disayat dari jarak dekat. Jadi informasi dari dia dengan melakukan 7 tembakan. Kira-kira logis nggak? Itu sudah nggak masuk akal, bos, tegas Sugeng. Menurutnya, setelah disayat dari jarak dekat, Brigadir J langsung dieksekusi tanpa perlawanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi, selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.